Apakah itu kamu? Halo. Halo, kamu dari Departemen Perencanaan kan? Ya, Saya manajer baru Departemen Perencanaan kalian. Nama saya Lin Li Chen. halo, nama saya Shelly. Halo. Lalu teman-teman yang lain di mana? Tadi masih ada di sini. Hilang begitu saja dalam sekejap. Kopi ini enak banget. Ini mocha. Kamu yang seduh ini? Ya, kalau digiling dengan tangan, aromanya akan lebih harum. Kopi giling tangan. Seberapa sering kamu bisa minum kopi giling tangan? Ibuku yang gilingnya. Ibuku punya toko kue. Kalau ada kesempatan, bolehkah saya mencobanya? Kopi seduh tangan buatan ibumu? Oke. Halo. Ah, iya ini saya. Restoran di Yuan yang di seberang jalan kan? Oh, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Hei, ngomong-ngomong Shenli. Kamu tidak tahu kan tentang kumpul makan siang Departemen Perencanaan? Saya tidak tahu. Yuk kita pergi bareng. Sepertinya kita sama-sama pendatang baru. Kamu tidak seperti saya. Kamu itu besar, jago banget. Saya cuma kentang kecil, orang biasa aja. Baru lulus kuliah, kamu bisa masuk perusahaan besar kayak gini. Itu bukti kamu memang hebat. Saya tidak hebat apa-apa. Cuma beruntung saja. Hahaha. Yo maaf saya terlambat. Menerlin, Ayo masuk, ayo masuk. Selamat, boleh saya perkenalkan? Ini asisten saya, Xin Ye. Halo, tadi kita sudah bertemu. Suning. Halo, Ah, itu Sao Tao. Panggilannya Bu Ye. Halo, Xiao Chai Geksin. Halo, oke. Ayo, semuanya duduk. Oke, duduk. Oke. Shenli, kamu juga duduk. Aku baru saja ke Departemen Perencanaan. Ketemu Shenli. Dia bilang gak tahu soal pesta makan siang. lihat deh kalian. Cuma tahu makan. Gak kasihan sama Siang Siu. gua mahasiswi berprestasi cantik begitu. Aku lari ke kantor. Hahaha, aduh. Salah paham banget. Xiao Chai, cepat tambah kursi. Hei, oke. Shenli, ayo. Duduk di samping Menerlin. Masih ngapain? Menermin suruh kamu kesini. Cepat, bakso sayurnya. Hei, Shenli, silakan. Aduh. Aduh, bakso saya. Kamu hati-hati. Hei, kalian. Anak baru ngerjain yang muda. Ayo, duduk di sini, Shenli. Hei, Atau baru lulus kuliah? Lihat kulit Shenli halus dan lembut. Cubit dikit langsung keluar air. Wah, bandingin sama kita. Muka ini penuh kerutan. Bener banget. Terima kasih. hei. Aduh, nggak tahan. Ah, Kamu pesan apa? berani pesan tanpa kamu? Pelayan, pesan. Ayo, Ya, ayo. Kamu kan udah familiar di sini. hahaha. Gimana kalau ini? Antara ini, semua pesan satu hidangan. Shenli, kamu baru di sini, kamu pesan dulu. Biar aku duluan. Ah. Ikan rebus bar. Oke, Hahaha. Aku pesan hidangan andalan sini, 1 bebek dan 3 bebek. itu 3 hidangan. Ah, ada nama di resep ini? Aku anggap sebagai 1 hidangan. Aku lihat di menu ini. Jelas tertulis 1 bebek dan 2 makan. Manajer Min masa pesan 3 untuk makan. Yesin, ceritain dong. Manajer Min, maksudnya apa tuh? Ah, mana bisa aku tebak? Aku pesan makanan aja yang benar. Ah, aku mau sup tomat telur. Nah, sup tomat telur bagus buat kecantikan dan diet. Tumis sawi. Hidangan apa sih tumis sayur? Enggak, pilih yang lain. Oh, sayur bagus. Aku suka makan sayur. Halo, total ada 13 hidangan di sini. Wah, 13. 13 kan angka sial? Itu kan kepercayaan bule. Di Tiongkok kuno, 13 artinya angka bagua. Hoki, ayo. Sama-sama. Aku lihat. Oke. Ayo. Kamu gak apa-apa?
Maaf, maaf. Lidahmu nggak kepanasan? Nggak. Kamu kan baru di sini. Hati-hati sama orang-orang ini. Terima kasih, Manajer Y. Apa katamu, manajer ya? Heh, aku cuma assistant manager kecil aja. Kamu bilang manajer ya? Aku nggak sanggup bayar. Ii. Kalau perusahaan punya produk palsu dan jelek, kamu bisa bedain nggak? Gimana nanti kalau pakai produknya? Perhatiin detailnya. Yesin, mau kopi? Nggak, aku minum teh. Kamu kenal Cencong dari divisi penjualan? Dia sering sarapan di toko kue ibuku. Oh, gitu ya. Bagus deh. Setelan itu cocok banget sama kamu. Ngomong-ngomong, aku dengar dari orang personalia. Kamu itu lulusan terbaik di Departemen Keuangan. Peringkat pertama dari 100 pelamar. Sertifikat akuntansi, komputer, sama bahasa Inggris, semuanya ada. Ke Departemen Perencanaan kita. Nggak merasa minder? Nggak, bisa kerja di perusahaan besar kayak Kiming. Aku udah bersyukur. Bisa masuk Departemen Perencanaan. Masih banyak yang harus aku pelajari. Jadi, Biarkan aku, yang lebih tua, lebih perhatiin kamu, ya? Oh, jangan salah paham. Maksudku kamu itu senior. ah, iya juga. Aku emang senior kamu di Departemen Perencanaan. Makanya aku mau kasih saran. Jangan terlalu menonjol. Kerjain tugas aja. Aku tahu kok. Ibu aku juga sering bilang gitu. HM. Gimana tadi? Kopinya udah habis? Ini kopi kamu. Semuanya berebut. Camilannya aku habisin semua. Beneran? Punyaku masih ada nggak? Pasti dong. Aku bikinin kamu satu teko. Oke. Kamu beneran anggap ini kantor kamu sendiri? Oh, aku bawa dari rumah. Lucu banget. Listen, Oke, Chen Li itu kan juga mahasiswa, ya. Perusahaan pertama yang dia masuki lagi. Mengerjakan pekerjaan rumah. Menurutku kita harus memberinya kursi. Kalau tidak, orang lain mungkin berpikir. Kami di Kiming menekan pendatang baru. Tidak baik untuk reputasi perusahaan kalau tersebar. Setuju, kan? ya, aku tahu. Akan aku atur segera. Oke.
Xiao Li, Oh, lagi ngapain? aku pindahin meja. Yesin minta aku pindahin meja. Bisa kubantu? Nggak usah, nanti bajumu kotor. Gak apa-apa, udah tentuin meja yang mana? Yang itu aja. Oke. Beneran nggak usah. Wah, berat banget. Aduh, Sini, minggir dulu. waduh, kotor nih. Gak apa-apa, gak apa-apa, jangan khawatir. Biar aku duluan. Yang aku aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Meja ini belum dipindahin setidaknya 3000 tahun. Bisa nggak? Bisa. Hati-hati jalannya. Masih rekam? Cepat lab. Makasih. Hidung ini. Oh, Kamu semua abu-abu. makasih. Lumayan berat. Kamu baik banget. Bisa angkat nggak? Hati-hati. Kamu tahu mau ditaruh di mana? Kesini. Oke. Sini, taruh. Aduh, UPS. Terima kasih. Meja ini terlalu tua. Tidak apa-apa. Cukup bersihkan saja. Ini akan mempengaruhi citra keseluruhan departemen perencanaan kita. Kamu seharusnya ke ruang tamu. Bukan ke pantry. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan kursi yang lebih baik untukmu. Aku harus menunggu sampai hari aku menjadi karyawan tetap. Ayo, sabar saja. Oke. Halo, Bu. Xiao Li, kamu di mana? Aku di kantor. Kenapa kamu belum pulang kerja? Sudah jam 6 loh. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan cepat. Kamu tidak perlu menunggu aku untuk makan. Ingat, meskipun lembur kamu harus makan tepat waktu. Jangan lupa. Mengerti, Bu. Baiklah, sampai jumpa. Untuk apa kamu lembur? Yesin menyuruhku membuat kuesioner survei online. Dia membiarkanmu mengerjakannya sendirian? Oke, Kamu tahu apa itu survei online? sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu. Aku sangat menyesal sekarang. Baru saja aku sudah banyak bicara di depannya. Lalu kenapa kamu mengatakan bisa? Aku tidak ingin dia meremehkan aku. Bu Ye meminjamkan komputernya padaku. Dia juga sedang mendownload template dari internet. Beberapa template siap pakai. Aku sudah melihatnya. Tapi masih berantakan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku akan bantu kamu. Ayo ikut aku. Untuk apa kamu cari-cari di internet? Template seharusnya sudah tersedia di intranet kantor. Ke area administrasi umum perusahaan advance. Download kuesioner standar untuk riset pasar. Ubah sedikit saja. Cukup ganti jadi hal yang berhubungan dengan jaringan. Baiklah. Aku sudah menemukannya. Ini dia. Kuesioner ini dibuat oleh Yesin. Oke. Aku akan memberitahumu sedikit trik. Setiap bos punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Cara bekerja juga berbeda. Tapi sebagai bawahan, tugasmu adalah mencari cara untuk memahami dan melayani bos-bos ini. Sekarang Yesin adalah atasanmu. Tentu saja kamu harus belajar cara kerjanya. Lakukan hal sesuai gaya dan preferensinya. Tapi kenapa aku harus melayaninya? Mari lihat. Jadi kita ubah urutannya sedikit. Lalu ganti beberapa kata. Oke. Sesederhana itu? Bisa berhasil ya haha. Yesin adalah bosmu.
Aku bosnya Yesi dan aku bilangnya. Bisa kamu katakan? Oke, Bodoh. Oke. Laporan ini selesai. Kamu juga harus pulang kerja. Haruskah kamu mengajakku makan malam? oke. Tidak apa-apa. Seharusnya. Ada restoran barat yang bagus di depan. Steak di sana enak sekali. Aku pernah ke sana sekali beberapa tahun lalu saat pulang ke Cina. Biasanya, orang yang suka minum kopi suka makan makanan barat. Ya, tidak juga. Aku lebih suka makanan Cina. Lalu kenapa kamu masih di sini? Untukmu? Aku ingin kamu makan lebih baik. Terima kasih. Kamu datang. Oke. Aku tidak lapar. Kamu pesan dulu. Aku yang terakhir hari ini. Tapi lain kali kamu harus mengajakku. Kedai kopimu minum kopi. Ide bagus. Halo, Bu. Aku makan di luar. Xiaoli, makan dengan siapa? Nanti aku beritahu saat pulang. Jangan khawatir, aku segera pulang. Tebak siapa yang duduk di depanku makan kue? Rekanmu Chen Chong. Oh, aku tidak bisa pulang sebentar lagi. Oh iya, Bu. Kamu nggak mau nuntut dia? Hei, dia kasih gantungan HP. Aku belum terima kasih sama dia. Cepat balik. Udah telat. Iya, oke. Sampai jumpa. Mau ku beliin steak medium rare ukuran 8? Ide bagus. Anakku yang beli. Dia yang bayarin kamu malam ini. Ada hal bagus kayak gini. Nanti aku bakal makan di sini tiap hari. Nak, makan malammu jangan asal-asalan. Itu bagus. Makan malam, cari yang praktis aja. Keluargamu bukan asli sini, ya? Kedua orang tuaku tinggal di Suzhou. Kerja sendiri nggak gampang. Aku nggak sendirian. Ada kakak dan kakak iparku. Halo, kakak ipar. Chen, bisa kesini nggak? Aku harus ke rumah sakit. Kamu di mana? Oke, sabar ya. Aku langsung ke sana. Tante, tolong kasih buku ini ke Shenli. Aku pulang duluan dikit. Ah, Ini. Tos lagi. Aku jarang minum alkohol. Kenapa ibu nggak izinin aku minum? Aku udah bukan anak kecil. Kalau aku minum, mukanya jadi merah banget. Haha, ngerti.
Kamu tahu apa yang paling menarik dari kamu? Kamu luar biasa. Matamu jernih banget. Aku nggak tahu kenapa. Setiap kali ketemu kamu, rasanya nyaman banget. Suasana hati jadi bagus. Kenapa ketawa? Ah, tiba-tiba ingat mantan pacarku. Maaf. Lanjutin. Aku ketemu dia waktu kuliah di Amerika. Kami nggak lama akur. Terus dia nikah sama orang luar negeri. Waktu itu aku masih mahasiswa miskin. Kuliah sambil kerja. Aku nggak nyalahin dia. Cerita dong soal kamu. Aku? Dulu kuliah pernah pacaran. Cuma sebentar dan gak romantis. Putusnya gak sakit. Semuanya wajar aja. Orang tuamu dari selatan ya? Ibu dari selatan. Bapak dari utara. Wah, campuran utara selatan nih? Pasti pinter banget dong. Ah, beneran? Kamu gimana? Orang tuaku asli Zhejiang. Sekarang di Amerika sama kakak dan keluarganya. Terus kenapa kamu pulang sendiri? Krisis finansial? Aku percaya balik ke Tiongkok. Ada peluang lebih bagus. Sekarang kita sama-sama. Harus kerja keras. Mulai dari nol lagi. Ah, kita beda sih. Kamu itu hiu besar. Aku cuma kentang kecil. Hahaha. Susahnya hidup di luar itu. Sama aja kok. Semuanya nggak pasti. Cuma buat bertahan hidup. Bersulang. Bersulang. Permisi. Halo, Bu. Aku bentar lagi pulang. Oke. Bu, aku pulang. Lama banget? Makan sama siapa tadi? Rahasia. Bos kamu? Kamu bisa jadi agen rahasia nih. Siapa aku? Aku ibumu. Mau nge-green kopi lagi? Mocha atau Blue Mountain? Oh, Ibu. Karena hari ini aku lembur. Bos menghadiahiku untuk itu. Tak ada jasa, tak ada hadiah. Tolong makan setelah lembur. Perusahaan belum bangkrut. Oh, sayang. Ibu, jangan menakutiku dengan wajah gelap. Putri bekerja keras hari ini. Minum. Sedikit saja. Ceritakan seberapa keras engkau bekerja. Aku tak sengaja beruntung menjadi sekretaris sementara. Jadi sekretaris. Sekretaris siapa? Yang mengajakmu makan malam. Bukan dia, manajer Shen. Ah? Seberapa keras engkau bekerja? Beritahu ibu. Hei, seorang wanita bernama Yesin mencari kesalahan denganku di mana-mana. Siapa Yesin? Setan Neuropati. Aku akan mati untuk menyenangkannya. Apa yang kau bicarakan? Aku tak menyangka kau begitu paham tentang minum kopi. Apakah kau tinggal di luar negeri? Aku hanya mencicipi kopi. Tapi kau ahli dalam membuat kopi. Aku beruntung meminumnya hari ini. Kopi Blue Mountain gilingan tanganmu. Sudah menjadi kesenangan. Jika kau suka, datanglah ke sini sering-sering. Seorang pria bernama Chen Chong di perusahaanmu. Hampir setiap pagi datang ke tempatku untuk sarapan. Chen Chong, aku kenal dia. Apakah kau dan Shenli kerja di departemen yang sama? Ya, Bisakah dia melakukannya? Dia baru lulus tidak lama. Kau harus membantunya lebih. jangan khawatir. Ah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Berapa umur manajer departemenmu?
Ada apa? Aku hanya ingin bertanya. Ini pasti sudah 40 atau 50 tahun. Ah, sekitar itu. Itu dia. Tebakan saya benar. Apakah manajer ini sangat dermawan? Sering-sering mengajak karyawan makan dan minum. Ah. HU. Ini kan manajer, gajinya tinggi. Harusnya traktiran. Sudah bayar? Bayar-bayar. Shenli bilang kapan dia balik? Saya suruh dia balik secepatnya. Tapi kalau lagi sibuk, jangan tunggu dia. Jadi ada apa? Besok kita bicarain soal perusahaan. Oke, saya jalan-jalan dulu. Kalau lewat, saya temuin dia. Berapa harganya? Tidak, saya yang traktir. Bagaimana bisa begitu? Kamu kan usaha, kok nggak bayar? Bukannya rugi? Lain kali saya terima uangmu, oke? Bikin kamu nunggu percuma. Maaf ya. Terima kasih. Dah. Hutan. Kamu bikin saya nunggu lama banget. Saya nggak suruh kamu nungguin saya. Iya. Saya pengen ketemu kamu. Ada apa? Saya datang minta maaf. Maaf. Saya salah. Gak seharusnya saya pulang cepat demi kamu. Saya salin naskah itu cuma biar gampang, tapi saya gak mau kamu terluka. Sampai sini, percayalah sama saya. Maaf. Awalnya saya mau kamu jadi karyawan tetap sebelum Imlek. Tapi karena rapat itu, mungkin ada pengaruhnya. Pak Li sangat kecewa. Dia ingin saya memecat Anda. Tapi jangan khawatir. Saya sudah meyakinkan Pak Li. Dia berjanji akan memberi Anda waktu lagi. Pikirkan juga. Anda baru lulus kuliah. Dulu saya tidak mengambil jurusan sekretaris. Bagaimana bisa langsung bisa semuanya? Saya akan beritahu Pak Li. Anda lulus dari universitas ternama. Lagi dari 100 pelamar teratas. Kalau perusahaan tidak mau membina. Sayang sekali. Lalu terserah Anda. Nah, Kilin perusahaan besar. Bagi lulusan baru seperti Anda. Ini kesempatan bagus. Kalau Anda bekerja keras, manfaatkan kelebihan Anda. Prospeknya sangat cerah. 3 bulan. Masa percobaan 3 bulan. Kecuali saya bisa beri Anda meja. Sisanya tergantung Anda. Anda mau terima tantangan? Saya mau, dan akan berusaha lebih keras. Kalau begitu saya lega. Jujur saja, kalau hari ini saya tidak ketemu Anda. Mengatakan yang tadi saya bilang. Saya akan merasa sangat bersalah. Saya hari ini minum kopi gilingan tangan ibu Anda. Oh, iya. Bagaimana Anda bisa temukan tempat ini? Nomor telepon rumah Anda ada di intranet perusahaan. Cek saja. Maaf, ganggu. Pulang dan ketemu di perusahaan kami besok. Selamat tinggal. Tunggu sebentar.
Untuk Anda. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bu, saya pulang. Rekan kerja Anda cukup gigih. Jadi ada apa? Saya harus tunggu Anda. Dia datang untuk beri saya buku. Buku apa? Hei, bukankah ini sama dengan yang Cencong berikan padamu? Ya, lucu kan? Minum sama siapa kemarin? Ya, itu Cencong. Aku ingat dia itu kakak laki-lakiku. Hei, biar aku aja. Hei, aku aja. Kamu istirahat dulu. Terima kasih, sudah capek-capek. Makasih. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Chong, Kenapa kamu di sini? Bukan karena kamu. Ada telepon untukmu. Ayahmu panik. Kamu harus naik bus siang. Butuh 4 jam untuk sampai sini. ceritakan tentangmu. Bukankah perusahaan ini bagus? Kenapa harus keluar dan berusaha sendiri? Itu alasannya. Agak rumit. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan main-main. Uang di rumah tidak akan sia-sia. Bicaralah di luar. Oke. Chong. Dengarkan ayah. Kali ini, kalau kamu serius mau berusaha, bukan main-main. Kalau tidak bisa pinjam uang ini, ayah sudah mikir. Jual rumah lama. Ayah kumpulkan uangnya untukmu. Lagi pula rumah itu nanti juga bakal digusur. Aku tahu tabungan di rumah tidak banyak. Gaji pensiun ayah juga tidak tinggi. Sebenarnya, aku cuma mikir ada rumah lama di rumah. Makanya aku bilang ke keluarga. Bicara dari hati, rumah lama kita tidak bisa dijual mahal. Ditambah lagi, kondisi adikmu. Katakan sesuatu yang buruk. Bisa jadi jurang yang tak berdasar. Aku takut Yesin tidak akan peduli suatu hari nanti. Kita harus punya dana darurat. Oh sayang, anak ini akan melakukan hal-hal besar. Kami orang tua akan mendukung apapun yang dia katakan. Selain itu, Xiao Chong, jika bisnisnya berjalan dengan baik, setelah biaya pengobatan bulan ini, bukankah itu juga akan terbayar? Aswo, nanti kamu ikut kami kembali ke hotel. Kamu harus menyusun rencana bisnis kamu. Ceritakan padaku secara detail. Biarkan ayah yang menilai untukmu. Oke, kamu memang tidak tahu cara berbisnis. Ayah, jangan khawatir. Aku akan melakukannya dengan baik. Nanti aku akan membalas kalian berdua dengan baik. Ngomong-ngomong, jangan biarkan Jackson tahu tentang ini. Untuk berjaga-jaga jika dia punya pemikiran lain. Aku sudah lama ingin melepaskan kakakmu. Bu, jangan bicara begitu, kakak ipar. Sudah lebih dari setahun. Tidak bisakah kamu lihat betapa baiknya kakak iparku pada kakakku? Semua biaya pengobatan dibayar olehnya. Sudah cukup sulit baginya bangun pagi dan pulang kerja malam. Setiap malam dia harus melayani kakakku. Ini semua adalah kewajibannya. Dia melakukan ini untuk kakakmu. Bagaimana cara dia merawatnya dengan baik? Bukankah dia hanya perawat yang ceroboh? Dan aku melihatnya saja sudah merasa panik. Bu, bukankah aku dan kakak ipar juga pergi kerja untuk cari uang? Lagi pula, pekerja muda itu dipilih oleh kita dari 100 orang. Jujur dan rajin bekerja. Baiklah. Tidak ada yang bisa merawatku sebaik dia. Ayah, apakah kamu merasa lebih baik? Ah, aku. Tidak masalah, selama kamu tetap suntik dan minum obat, tidak apa-apa. Masalahnya adalah nenekmu. Berbaring di tempat tidur. Semua tergantung ibumu yang merawatnya. Jadi kamu berdua keluar? Bagaimana dengan nenekku? Biarkan sepomu yang merawatnya. Aku dan ibumu akan kembali besok pagi. Hatiku,
Aku hanya tidak bisa tidak khawatir akan kakakmu. Jadi kamu pulang ke hotel dengan ayahmu malam ini. Aku akan tinggal di sini bersama kakakmu. Kakak ipar, ibu dan ayah ada di sini. Ibu, ayah. Jam berapa sekarang? Begitukah caramu merawat pasien? Menitipkan anakku kepada perawat yang ceroboh. Kamu terlihat sangat lega. Maaf, aku punya pekerjaanku. Aku tidak bisa tinggal di rumah sakit selamanya. Berpakaian begitu rapi. Kamu kerja di kelas apa? Ibu. Kenapa kamu tidak pernah percaya padaku? Jangan percaya padaku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sikapmu ini? Sikapku baik-baik saja. Ibu, Maaf, aku kesini bukan untuk bertengkar denganmu. Ini rumah sakit. Apa hebatnya? Jangan pikir kamu sudah berbuat jasa besar untuk keluarga Chen. Semua yang kamu terima adalah balasan yang semestinya. Kamu hancurkan hidup anakku. Sakiti keluarga Chen kami. Anakku tidak baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi selama sehari pun. lebih baik sedikit bicara. Apa yang Chen Yu lihat darinya? Sekali sombong, dia bahkan tidak mengerti sopan santun dasar. Benar-benar terobsesi. Menemukan majikan yang begitu jahat. Dosa kehidupan lampau. Tunggu kakakmu bangun. Ceraikan dia saat dia bangun. Aku mengajak orang tuaku makan malam. Sekarang atur mereka untuk menginap di hotel. Ibuku harus datang. Aku hentikan dia. Lalu aku belikanmu sesuatu untuk dimakan. Terima kasih. Jangan antar orang tuamu pergi besok. Lupa beli camilan dan buah-buahan. Aku mengerti. Kenapa kamu tidak pulang dan istirahat dulu? Bagaimana dengan Xiaohu? Aku suruh dia pulang dulu. Malam ini aku mau ngobrol serius sama kakakmu. Kakak ipar. Kamu tahu kan ibuku memang begitu. Abaikan saja. Udah biasa kok. Siapa yang bikin aku jadi rubah dan bintang sapu? Mi Haitao dibawa pergi. Kenapa bisa gitu? Dewan direksi melaporkannya karena korupsi dan suap. Richie licik banget. Aku sampai tertipu. Dia malah suruh aku jadi bayangan buat ketemu Ming Haitao. Tapi kalau Ming Haitao beneran berbuat salah, kamu pantas aja. Kamu cuma saksi doang. Seberapa ganas pun ombaknya, aku juga nggak mau jadi penjahat yang nyari masalah. Tapi begini nih, sebenarnya kamu juga nggak tahu apa-apa. Richard selalu nganggap aku cuma pion yang bisa dia atur sesuka hati. Ngomongin ini sama kamu percuma. Besok Departemen Perencanaan sama Penjualan bakal digabung. Fang Chenbai pasti jadi direktur pemasaran. Santai aja. Kamu kan pemimpin yang bagus di Departemen Perencanaan. Pasti bakal dipakai lagi. Belum tentu juga. Kita-kita yang kecil begini mau kemana? Tergantung nasib aja. Gimana pendapat ibu tentang dia? Siapa? Chen Chong? Anak ini baik, ibu suka. Maksudku dia.
yang tadi ngasih buku ke aku. Dia nggak suka kue Black Forest. Ayah juga nggak suka. Kamu sendiri yang bilang. Tapi ayahmu nggak pernah nyanyain makanan. Ngomong-ngomong, Chen juga nggak pernah nyanyain. Bu, tadi ibu traktir dia kopi ya? Iya, Dia bisa minum kopi, kan? minum sama ngerti itu beda. Minum cuma buat gaya-gayaan. Ngerti itu rasain pakai hati. Xiaoli, ingat nggak waktu kecil kamu nanya? Kenapa kopi warnanya hitam? Kamu bilang warna kopinya terlalu jelek. Kopi itu ya, ada salah dengan estetika. Masuk akal. Tapi kamu sekarang belum dewasa. Bu, kalau suka seseorang harus gimana? Suka seseorang mungkin sama seperti suka kopi. Kamu tambah gula, jadi manis. Kamu tambah susu, akan jadi lembut. Kalau tidak mau ngapa-ngapain, ya biarkan kopi pertahankan rasa aslinya. Cukup buat kamu nikmati pelan-pelan. Kapan kamu bangun? Bisa bicara sama aku? Sebenarnya, aku selalu merasa tidak bahagia. Aku lelah. Tapi tidak tahu harus curhat ke siapa. Setiap kali aku sedih, ketika aku susah, aku tetap merasa kamu yang paling dekat. Ingat masa lalu? Kamu selalu menghiburku kalau aku senang, kasih lelucon, dan ajak aku makan yang aku suka. Waktu itu enak. Aku benar-benar kangen masa lalu. Sekarang sudah hilang. Cheng Wan, aku mohon, kamu bangun. Lihat aku saja. Oke? Peluk aku. Tolong. Laki-laki tidak serumit yang kamu kira. Kalau dia suka cewek, dia akan bilang, buku ini bagus. Mau lihat? Biasanya setelah cewek ambil bukunya, dia tidak baca isinya dulu. Tapi periksa dengan teliti. Ada barang yang diselipin gak?
Aku naik dulu. Halo Pak Li, selamat pagi. Jangan ke departemen perencanaan dulu. Langsung ke kantorku aja. Oke. Hei, kamu bilang. Hari ini aku bisa jadi orang pertama di kantor. Yang datang paling awal ke kantor. Langkah besar. Aku harus siap. Gimana hasilnya? Kamu masih marah soal kejadian tadi malam? Ini urusanku, marah atau enggak, jangan khawatir. Aku enggak akan bawa suasana hatiku yang buruk ke kantor. Baguslah. Ini Yesin. Malam ini gimana duduk bareng? Maaf, aku sibuk hari ini. Enggak ada waktu buat sosialisasi sama kamu. Dia balik. Kamu akan lihat. Enggak ada yang mau usir aku. Yesin,
Selamat pagi, Manajer Fang. Kamu ada waktu? Mari kita bicara. Ide bagus. Lin Haitao, tadi malam dinas luar kota? Iya, Kamu pasti tahu perusahaan. Akan ada perubahan besar hari ini, kan? aku dengar-dengar. 2 departemen kita digabung. Bukan kamu yang jadi direktur pemasaran? Hehe. Aku memang gak bisa sembunyikan apa-apa dari kamu, Yesin. Kamu benar-benar memujiku. Aku cuma di bawah trader. Cuma pion buat main-main. Kenapa kamu bilang begitu? Ah, mau ajak aku jadi asistenmu? Kamu bisa ditebak banget, ya? Tapi aku sekarang sekretaris sementara Lin Chen. Aku masih enggak berani janji sama kamu. Serahkan ini padaku. Aku mau minta orang ke Emerly. Liftnya datang. Silakan duluan. Kayaknya aku perlu kurusin badan. Haha, kamu duluan. Oke. Yesin. Halo. Ah, Soal kuesioner. Maaf. maaf. Ini sudah di luar kendali saya. Lin Chen tidak menuntut apapun. Apa gunanya minta maaf sama saya? Bau apa itu? Oh, itu bubuk kopi di tas saya. Ayo dong, kamu kan wanita karir. Jangan selalu menggiling kopi di rumah terus. Seberapa bagus pun kopi ini, aku cuma bisa buka toko kue kok. Kenapa kamu kelihatan tidak senang? Aku ini sedang mencoba membujukmu loh. Burung awal dapat cacing. Cacing awal justru dimakan burung. Bekerja keraslah, jangan terlalu pintar. Pada akhirnya, kamu bahkan tidak akan punya kualifikasi jadi pemula lagi. Tuan Lin, saya sudah pikirkan dengan matang. Departemen perencanaan ini semuanya jadi satu satuan. Apa rencananya bisa dibagi-bagi? Li Chen. Ini juga yang ingin saya bicarakan secara detail denganmu. Direktur Wang sudah mencetaknya. Hei, penggabungan ini beneran apa palsu sih? Hei, apa yang kamu bicarakan penggabungan atau tidak? Bukankah itu sudah jelas sekali? Departemen penjualan ini mencakup departemen perencanaan kita. Terus kita nanti di bawah siapa? Bagaimana pengaturan jabatan Manajer Lin dan Manajer Min? Kamu masih punya hati untuk memikirkan mereka. Pikirkan jalan keluar buat dirimu sendiri dulu deh. Kalau tidak berjalan dengan baik, benar-benar akan ada PHK besar-besaran. Memang begitulah katanya. Tadi malam, saya bicara dengan Yang Qingling sampai larut malam tentang rencana reformasi yang saya usulkan. Pada dasarnya sudah disetujui. Promosi penjualan masih tetap berpusat pada personel dari Departemen Penjualan Asli, tapi di tahap awal pasar dan pengawasan perusahaan periklanan. Pasti ada Laulu dari Departemen Perencanaan yang bertanggung jawab. Setelah mendirikan pusat pemasaran, hanya menyimpan kelompok kerja saja. Bertanggung jawab untuk prapasar dan pengawasan periklanan. Personel yang tersisa digabungkan ke pusat pemasaran. Sama seperti orang-orang di Departemen Penjualan. Mencapai target penjualan. Menerapkan sistem upah variabel. Itu langkah yang bagus. Oke, mari kita lakukan. Oke, postinglah. Oh, benar. Kirimkan staf Departemen Perencanaan secepat mungkin. Kirimkan salinan resume kamu ke saya. Oke, Ayo duduk. Ada apa kamu mencari saya? Surat pengangkatannya sudah keluar. Nah, selamat, Manajer Fang. Ah, bukan, Direktur Fang. Jadi itu saja. Tugasmu malah lebih berat sekarang. Selain tetap memegang jabatanmu,
Lakukan tugasmu dengan baik. Orang-orang dari Departemen Perencanaan. Kamu harus awasi mereka untuk saya. Jangan biarkan mereka membuat masalah. Ah, Tuan Fang. Apakah semua orang dari Departemen Perencanaan sudah di sini? Yang terkuatlah yang bertahan. Hanya yang mampu yang akan saya manfaatkan kembali. Oke. Tuan Fang, lihat ini. Saya sudah kekurangan pembantu yang baik di sini. Kamu juga pernah berkata, kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan saya. Tentu saja. Kamu adalah jenderal yang saya fokuskan untuk dikembangkan. Bukan berarti saya tidak memikirkan banyak hal untukmu. Tuan Fang, bisakah Anda mengatur seseorang untuk saya? Rencana ini memang melibatkan nadi kehidupan semua karyawan di Departemen Perencanaan. Target penjualan dan gaji tetap. Sebelumnya, Departemen Perencanaan hanya bertanggung jawab atas iklan dan penjualan tidak saling terhubung. Tapi bonus bisa diambil dari kinerja penjualan. Itu saja. Orang-orang di Departemen Penjualan sudah lama mengeluh. Di Dewan Direksi, Fang Chenbai juga sudah menyebabkan beberapa masalah. Begitu perintah ini keluar, bagi mereka yang tidak yakin dengan penjualan, atau takut dengan kerja penjualan yang berat, karyawan lama Departemen Perencanaan, mungkin mereka akan langsung pergi. Yesin, kamu lihat, Departemen Perencanaan kita dikatakan akan kosong. Kamu juga pasti mau ganti karir jadi sales, kan? Apa salahnya jadi sales? Hai Shenli. Min manager gak ngasih tahu apa-apa sebelum pergi? Gak ngomong apa-apa. Bukannya kamu sekretaris sementara dia? Hei Shenli, lakukan tugasmu. Sun Yang, Sang Anfan di keluargamu mana? Kamu diam. Kamu ngomong apa sih? Pura-pura aja. Dengar ya, Departemen Perencanaan kita mau bubar. Udah jangan pura-pura. Turun bareng. Lalu pisah. Capek? Mungkin besok kita udah keluar semua. Gimana kalau gini? Kamu yang bayarin makan-makan kita. Sekalian kasih permen bahagia. Aku hukum kamu. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, awas ku potong lidahmu, dengar? Aku denger. Bu, aku gak berani. Cheng Xiaoxiang, Cheng Xiaoxiang. Walaupun Kimin perusahaan besar, gak peduli soal denda. Tapi rencana reformasi pusat pemasaranmu. Sejak awal udah ngirit banyak duit buat Kimin. Biaya kepala bisa dianggap kinerja. Li Chen, aku tahu ini pengorbanan besar buatmu. Departemen Perencanaan udah gak ada. Karyawan aslinya udah digabung ke pusat pemasaran. Sisanya kamu yang pimpin. Cuma kelompok kerja. Sebenarnya, kekuasaanmu udah diserahkan ke Fang Cheng. Kata pepatah, laki-laki bisa hidup tanpa istri. Gak bisa sehari tanpa kekuasaan. Tapi jangan khawatir. Selama aku masih sadar, aku gak akan perlakukanmu buruk. Kamu harus tahu, di tanganmu ada senjata rahasia, penjualan online. Yesin oke. Manajemen ini berjalan maju. Kaki belakangnya berubah. Apa artinya itu? Itu dia. Jangan ikut campur. Tunggu dan lihat saja. Penjualan online. Kamu 100% yang mengendalikan. Dan aku bisa beritahu kamu. Dewan sangat serius menangani proyek ini. Aku kasih tahu informasi dalaman. Putri Ketua, Yang Ruhua, akan segera kembali dari luar negeri. Dia pernah mendesak Ketua untuk Kiming menjelajahi platform penjualan online. Bukankah ini sesuai dengan ide kamu? Aku percaya nanti, kalian berdua bekerja sama.
Pasti akan jual ini di Kiming. Bersinar terang. Betul. Pemimpin tim proyek pemasaran jaringan adalah Yesin. Oke, Bagus. Yesin masuk dengan cepat. Yesin kerja keras. Aku sudah dapat pelajaran. Kelompok kerja tidak bilang. Ribuan kuesioner untuk dirimu sendiri. Dengan gunung di punggung. halo. Ini Fang Chenbai. Oke, sudah paham. Apa? Ada apa? Fang Chenbai minta staf Departemen Penjualan untuk buat pengumuman dari pusat pemasaran dipasang di Departemen Perencanaan. Bukankah ini menendang pintu? Tidak, aku harus periksa. Oke, cepat pergi. Hei, Menerlin? Menerlin, Departemen Penjualan Akuisisi, Departemen Perencanaan. Apa kita semua harus kerja di Departemen Penjualan? Menerlin, pemantauan iklan dan promosi penjualan ini masih tanggung jawab kita? Ya, tolong beri penjelasan. Oke, tenang. Dengarkan aku. Pertama, kamu harus punya konsep. Bukan Departemen Penjualan yang akuisisi Departemen Perencanaan. Tapi penggabungan Departemen Perencanaan dan Penjualan. Dan yang kalian punya sekarang. Tidak ada perubahan di tempat kerja. Kalau bicara soal perubahan, hanya saja atasan langsungmu yang semula. Manajer Ming diganti dengan aku dari bagian pemasaran. Hanya Direktur Fang Chenbai dari pusat yang menggantikan. Apakah kamu mengerti? Apakah Manajer Lin bisa mengerti seperti ini? Bukan Departemen Penjualan yang mau mencaplok Departemen Perencanaan. Perusahaan memutuskan untuk memberhentikanmu. Fang Chenbai merangkap jabatan sebagai Manajer Departemen Perencanaan. Kalau kamu mau mengerti seperti itu. Tidak apa-apa juga. Manajer Fang. Tidak, seharusnya aku panggil Direktur Fang. Hei, panggil apa saja boleh. Apapun tidak masalah. Bagaimana dengan jabatan ini? Tidak boleh salah panggil. Yo, Direktur Fang, selamat. Di mana? Di mana? Tuan Li masih harus berterima kasih untuk promosi yang kau berikan. Sama-sama. Mari duduk. Hei, aku dengar kamu sudah menyebarkan pengumuman ke Departemen Perencanaan. Ya, satu dari setiap departemen. Apakah ada masalah? Ada yang tidak beres. Kupikir kamu sedang menunjukkan kekuatan. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, Tuan Li. Tolong jangan salah paham. Aku tidak apa-apa. Tapi orang-orang dari Departemen Perencanaan. Kamu tahu kan? Mereka sedang tidak senang. Kalau terjadi masalah, mereka pergi ke Dewan Direksi. Kita berdua yang akan terkena dampaknya. Ini harus diumumkan cepat atau lambat. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Menurutku lebih baik kita tetap rendah hati. Jadi aku masih tidak memikirkannya dulu. Tidak masalah, nanti lebih hati-hati saja. Tapi aku masih khawatir dengan Lin Lichen. Apakah dia akan menindakku? Ini justru yang ingin aku bicarakan denganmu. Kamu sudah membicarakan ini padaku beberapa hari yang lalu. Kata mau biarin Lin Lichen menjabat Wakil Direktur Pusat Pemasaran. Saya sudah bicarakan ini dengan Dewan Direksi. Tapi, Ketua juga menyampaikan kekhawatirannya. Kali ini, Lin Lichen baru saja tiba di Departemen Perencanaan. Belum melakukan apa-apa. Langsung naik dari manajer jadi direktur. Walaupun wakil. Tapi rasanya kurang tepat. Lihat saja keduanya ini. Beginning of Spring tidak punya pengalaman di sales. Maksud ketua apa? Adalah untuk Departemen Perencanaan membentuk tim kerja. Bertanggung jawab atas hubungan media dan riset pasar awal. Hei, ada pendapat? Ini maksud ketua. Ya. Kalau ketua sudah bilang begitu, saya bisa beri saran apa lagi?
Mener Lin, mau saya yang urus. Proyek internet sudah sampai mana? Jujur saja, perusahaan tidak lagi bergerak di internet. Ini hanya rencana pribadi saya. Putri ketua akan pulang dari Amerika. Dia yang meyakinkan ketua untuk terjun ke penjualan online. Artinya, proyek ini adalah keputusan dewan direksi perusahaan. Prospeknya sangat menjanjikan. Yesin, sebagai ketua tim proyek ini, tanggung jawabnya besar. Kami sedang melakukan riset pasar sekarang untuk mendirikan departemen penjualan online nanti. Membangun fondasi yang kuat. Jangan khawatir, saya janji akan kerjakan dengan baik. Tidak akan gagal. Saya justru percaya pada kamu. Makanya saya berani janji di depan Pak Li. Silakan masuk. Terima kasih. Kopi giling tangan ini harum ya? Chen Lin, buatkan juga untuk Yesin. Tidak, saya tidak minum kopi. Saya jadi susah tidur dan pusing kalau minum. Haha, Mener Lin, saya masih harus riset pasar. Kalau ada apa-apa, telepon saja HP saya. oke, semangat kerja. Coba ini. Heh. Ya ampun. Bagaimana dengan orang-orang di Departemen Perencanaan? Hei, menurutmu ini akan membuatmu kesulitan setelah merger? Aku dengar kau bilang waktu itu. Jual bagian itu. Orang-orangmu sendiri yang sepenuhnya mengendalikan. Apa kau tidak butuh bantuan orang lain? Satu posisi untuk satu orang. Benar juga. Bicara soal nurani. Tahun baru Imlek tinggal beberapa bulan lagi. PHK di waktu seperti ini. Keras sekali. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Aku akan berusaha mengaturnya. Itu bagus kalau begitu. Pak Li, aku mau minta tolong sesuatu. Silakan. Bisakah kau serahkan Yesin padaku? Ah. Yesin, dia kan aslinya dari departemen penjualan kami. Cuma Ming Hai Tao yang mengambilnya. Masalah ini, aku bilang Pak Li, jangan salahkan aku kalau mengungkit masa lalu. Dulu, kau berpihak pada Ming Hai Tao. Departemen perencanaan itu pilihan Yesin sendiri. Ya ampun, ini susah ditangani. Sekarang Lin Li Chen yang memegang kendali proyek penjualan online itu. Yesin ketua timnya. Bagaimana kalau begini? Kita ikuti aturan lama saja. Kau tanya saja Yesin apa maksudnya. Kalau dia mau, awal musim semi tidak keberatan. Tentu saja aku tidak punya pendapat. Oke, pokoknya soal Yesin ini, aku yang akan pesan. Oh iya, ada satu orang lagi. Seorang cewek yang baru melamar kerja. Iya, Shen Li. Enak. Kopi tanpa susu dan gula? Rasanya enak. Kalau begitu kopinya akan kubuat original saja nanti. Ada aroma yang tersisa dalam kaitan. Berkesan terus. Sama seperti kamu. Kamu bukan cuma datang ngasih kopi, kan? Lupakan soal kuesioner itu. Aku nggak nyalahin kamu. Aku bakal kerja keras ke depannya. Biar kamu nggak khawatirin aku. Dan apapun yang terjadi di Departemen Perencanaan nanti. Jangan patah semangat. Berjuang untuk bertahan hidup. Oke. Wah, banyak banget. Bisa mati. Kalau gagal, jadilah orang baik. Cari sendiri solusinya. Hei, gimana dengan Chang Fen? Pergi ke garasi ambil mobil. Kasih kita roti. Ya udah, kita buru bungkus aja. Udah mulai malam. Panggil Shen Ling ke sini. Aku nggak mau pergi. Hei, si cewek kecil ini masih ingat Indang. Belum pernah ngasih muka bagus ke aku. Siapa suruh kamu ngasih dia senyum? Bukan kamu yang dia rugi. Aku lihat. Dia jilat-jilat ngasih kopi ke manajer Lin, jijik banget. Ngeliatin dengan terang-terangan. Dia nggak mau ngelakuin, kan? Dia nggak tahu aturan perusahaan. Bener-bener kacau. Dia yang harusnya keluar. Ning,
Aku nemu kalau kamu lumayan populer. Cuma mulutnya terlalu tajam. Apa sih kata-kata di mulutmu? Cuma 2 kata jelek. Oh, kamu nggak takut abis kamu mati? Lidahmu dicabut ke neraka? Mau ke neraka bawa lidah? Sumpah, bahkan nggak bakal kepake waktu masih hidup. Aku percaya ini. Mau pergi sekarang? Bungkus sekarang, mobil udah nunggu di bawah. Oke, ada apa yang nggak beres? Keluar dari kotakmu sendiri. Oke. Shenli jangan mukanya masam saat survei kuesioner. Nanti orang-orang pada ketakutan. Kenapa kamu bilang ini ke dia? Kalau tugas tidak selesai, kamu pergi sendiri. Tim proyek kami tidak terima orang malas. Hei, kasih ke aku. Di mejaku ada kotak pensil persegi panjang. Tolong ambilkan. Oh, bagus. Kenapa tidak bawa kotak pensil? Ah, jahat banget. Hei, ayo kita mulai. Masih ada lagi? Sudah habis, ayo pergi. Hei, kamu ngapain? Aku yang nyetir, masuk ke mobil. Kamu bisa. Bercanda, aku udah nyetir 2 tahun. Kasih helikopternya, aku berani nyetir. Cepat masuk mobil. Hei, Tunggu, Shenlin. Hei, tungguin aku. Aku nggak akan nunggu dia. Aduh, kamu ngapain sih? Hei, tungguin aku. kamu gila? Diam, suruh dia jangan ganggu aku. Mau aku hidup tanpa dia? Aku tanya, kamu sakit? Kamu peduli sama kuesioner 100 poin dia? Gak apa-apa, Otakmu rusak ya? otakmu lemot. Aku cuma nggak suka dia. Ini bukan kerjaan manusia. Aku harus lihat muka masam lagi. Aku harus pergi. Anak baru ini pasti nangis dan ngadu ke Lin Lichen soal keadaan gelap. Itu dia, kan? Siapa takut siapa? Lebih baik lapor. Kerjaan nggak dihargai ini. Dari tadi juga aku nggak mau. Ada waktu dan tenaga. Aku lebih suka fokus jualan dan promosi. Masih bisa dapat komisi, nggak? Hai Yesin. Kamu harus ajak kita jualan online. Nggak bener itu. Hai Song Ning. Anjingmu gigit lu dong, Bin. Nggak kenal orang baik? Aku tulus mau bantu kamu. Kamu malah gigit balik. Apa yang kamu lakukan buat aku? Kamu cuma tahu lihat untung kecil di depan mata. Dengerin aku, proyek ini, nanti orang departemen perencanaan bakal diasah. Jangan harap bisa masuk. Ini wilayah orang luar, lemak dan air nggak bocor keluar. Ngerti? Silakan masuk. Ada apa? Aku tanya satu hal. Aku udah mau sama itu. Aku mau departemen penjualan. Aku nggak bakal mati bareng Yesin dan Ning. Ada apa? Bikin kamu marah banget. Mereka keterlaluan. Kalau aku harus masuk tim proyek ini, aku lebih baik resign. Kamu juga belum pengalaman di departemen penjualan. Kamu gak kenal orang sana. Lagi pula, Tapi ada Chen Chong. Dia baik. Dia bakal bantu aku. Nggak sejahat 2 cewek itu. hai, Aku udah coba maksimal.
Tapi aku punya batasan. Aku nggak bisa hilang harga diri. Ini kayaknya pertama kali. Terakhir kali aku mohon sama kamu. Pindahkan aku ke Chencong. Gimana kalau aku nggak setuju? Ya aku langsung serahin surat resign. Jangan ingkar janji. Kamu keluar dulu, tenangkan diri. Aku pikir-pikir dulu. Halo. Li Chen, aku kebetulan buru-buru. Nggak enak ngomong. Ya sudah. Bisakah saya meneleponmu kembali dalam 1 jam? Oke, cuma itu. Oke. Ada apa? Saya mungkin akan keluar dari pekerjaan. Masa percobaanmu belum selesai kan? Apakah perusahaan memecatmu? Saya sendiri yang ingin keluar. Dulu, 2 mahasiswa tidak lulus. Setelah masa percobaan, mereka keluar secara otomatis. Saya merasa kasihan dengan mereka. Sayang sekali. Kamu tahu kan, memulai semuanya dari nol. Pasti akan menghadapi masalah yang sama. Kalau bicara soal ini, saya harus mengagumi Yesin. Semua keluhannya, penderitaannya saya lihat sendiri. Kalau bukan karena ketangguhan dan keberanian yang dia punya, sulit untuk mendapatkan pijakan di dunia kerja. Kalau kamu sudah mau masuk ke sini, jangan keluar begitu saja tanpa berusaha. Pemandangan yang juga harus kamu capai. Jalani dengan keras. Buyan, keluar sebentar. Di lingkungan sekeras Departemen Perencanaan sekarang ini, kalau kamu bisa bertahan, itu menunjukkan kamu punya kekuatan untuk bertarung di dunia kerja. Orang tidak boleh terlalu santai. Harus bekerja dengan jujur. Belajar menjadi rendah hati. Bekerja dengan tanggung jawab. Tuan Bu, kami sudah membicarakannya. Kami rasa perlu bicara langsung dengan Tuan Li. Kalian sudah bekerja keras di Departemen Perencanaan selama bertahun-tahun. Siapa yang mau terus memandang rendah Fang Seng? Berkarir di bawah kekuasaannya itu sulit. Lau Fang pasti akan membalas dendam. Departemen Perencanaan kami sudah bekerja bertahun-tahun. Tapi dia sudah banyak membuat kita marah. Hei, bagaimana kalau setelah kerja? Ayo kita kumpul di Diwan. Kamu juga datang ya? Saya tidak bisa datang. Saya harus menjemput anak saya dari taman kanak-kanak setelah kerja. Pisau sudah ada di leher. Apakah kamu bisa menahan napas? Pisau sudah di leher. Bergerak-gerak hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Lebih baik lakukan hal yang berguna secara diam-diam. Biarkan pisau itu jatuh sendirian. Bahkan Ming Hai Tao pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu masih bermimpi santai di sini saja. Menunggu kue jatuh dari langit, sampai menghancurkanmu sampai mati. Asalkan kamu tanda tangan di sini, aku akan segera hubungi Departemen Hukum Perusahaan. Minta mereka untuk membatalkan kasusnya. HMPH. Minta saya mengundurkan diri. Mobil mudah? Tidak, maksudmu jalan mulus? Itu memang gayamu. Tidak boleh bekerja di industri terkait peralatan rumah tangga selama 5 tahun. Kamu benar-benar kejam. Hai Tao. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk ini. HMPH. Tidak apa-apa. Anggap saja aku sedang bernasib sial.
terjebak di tangan Yang Qingming. Wanita ini, dia juga wanita. Sudahlah, aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi tolong percaya, dalam waktu dekat, kamu akan menerima kartu nama baruku. Hanya, aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Ada tempat tinggal sendiri. Ketika aku bangkit kembali, jangan menyesal sudah melepaskan harimau kembali ke gunung. Sampai di sini, Li Cheng. Saya ingin kamu menjawab pertanyaan dengan jujur. Katakan saja. Urusan saya. Apakah Yesin sudah tahu sebelumnya? Tidak. Saya bisa jamin itu untukmu. Dari lubuk hati saya. Dia benar-benar wanita yang jujur dan polos. Dia sudah bertengkar hebat dengan saya karena masalahmu. Boleh Bibi menunda waktumu 2 menit? Nona, boleh saya minta waktumu 2 menit? Apakah tuannya bisa? Hei, Hei, ada apa? Hei, apa kabar? Saya sudah dapat lebih dari 100 salinan. Bukankah itu luar biasa? Hei, aku sangat kesal. Aku cuma dapat lebih dari 30 salinan. Zhang Fen punya lebih dari 50 salinan. Hahaha, hei, aku akan kasih tahu lagi. Dadah. Oh, Nona, hei, boleh tanya beberapa pertanyaan? Oke, ada hadiahnya. Sini, kamu datang. Ada gantungan kunci kecil buat kamu. Oke, terima kasih. Tapi, boleh isi beberapa pertanyaan di sini. Oke, terima kasih. Oke. Hei, ada apa? Aku sibuk. Apa? Lihat aku. Kamu di mana? Tugasku hari ini belum selesai. bos datang ke sini khusus buat rayakan ulang tahunmu. Harus kasih muka kan? Aku benci ulang tahun. Tambah tua setahun. Bosen. Suka enggak? Terima kasih. Hei, maaf. Tolong. Halo. Aku buru-buru di sini. Duluan ya. Pulang cepat juga. Makasih udah kerja keras. Tunggu kata-katamu aja. Oke, sampai besok. Halo. Kamu di mana? Di mana? Di jembatan penyeberangan. Aku lihat. Hei, kenapa kamu di sana? Kamu nggak ke Century Square? Masa sih? Aku harus awasi kamu. Jaga-jaga kalau ayah sama kamu. Aku harus gebuk dia sampai mati secepatnya. Wah, itu kayak suamiku banget. Dingin banget, cepetan bawa mobil. Kerja selesai, pulang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Gimana tadi? Itu romantis banget. Ah, aku isi kuesioner hampir seharian di jalanan. Malu-maluin. Kok bisa romantis gitu sih?
Lihat mau makan apa? Pesan aja yang kamu mau. Ming Haitao udah keluar. Ini sebenarnya drama yang disutradarai Yang Jinling sendiri. Biar Satgas Tindak Pidana Ekonomi yang urus dia. Cuma mau nakutin aja. Biar dia keluarin harta yang ditelannya beberapa tahun terakhir. Dewan udah mutusin nggak akan lapor polisi. Biar dia mundur sendiri. Surat pengunduran diri saya udah siap di sini. Bisa berlaku kapan aja. Gimana dengan Haitao? Cukip pinter. Dia setuju sama permintaan kita. Sekarang dia di mana? Sebelum jemput kamu, udah saya anterin pulang. 2 steak Australia, 1 dessert, sama sebotol wine, ya. Gimana hasilnya? Sekarang kamu nggak perlu merasa bersalah dan sedih. Lapar banget nih. Pelayan. 2 mie porsi besar plus 2 telur ceplok, cepetan. Aduh, sakit. Kaki saya kebas. Oke, nanti malam saya rendam kaki kamu pakai air hangat. Terus saya pijitin. Kan udah saya bilang tadi pakai flat soes aja. Gak masuk akal. Mau suruh saya dandan kayak cowok gitu? Saya kan perempuan. Kamu bisa cuekin aja. Saya juga harus perhatiin intonasi. Kamu ngerti nggak intonasi itu apa? Ayo dong, intonasimu. Masa minta-minta masih pakai Armani? Iya dong, pengemis juga punya harga diri. Kita harus cepetan. Buruan. Oke, jangan buru-buru. Ah, udah siap makan nih. Oke. Biar kamu makan banyak. Istri saya udah capek, makan yang banyak ya. Berdiri di sana minta-minta. Bener-bener capek. Untung suami sayang saya. Saya nggak punya kuasa dan nggak punya uang. Tidak ada rumah dan tidak ada mobil. Tidak akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Memanfaatkanku sebagai umpan untuk menyerahkan Ming Haitao. Kamu sungguh jahat. Aku tidak berpikir begitu. Berbicara kata-kata sekejam itu. Si gendut kurang kerjaan di Departemen Perencanaan ini. Ming Haitao sudah menempati jabatan ini lebih dari 3 tahun. Uang yang menguasai tidak gelap. Pemeriksaan dari atas itu hal yang wajar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. 3 tahun lalu, kamulah yang mendesak Ming Haitao untuk menjabat di Departemen Perencanaan. Itu kamu, Richard. Kamu tidak lupakan, bulan lalu di acara makan malam kerja. Dan dia bahkan membicarakannya langsung di depanmu. Satu persatu. Kemampuan kerja Ming Haitao bisa dilihat oleh semua orang. Aku menggunakan orang yang kompeten. Aku, Richard, tidak salah. Tapi masalahnya, dia Ming Haitao membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Aku juga ingin menolongnya. Tapi yang King Lin cuma terus mengawasinya. Kamu hanya punya kebaikan hati seperti wanita lemah. Tidak bisa melepaskan, tidak bisa meninggalkan. Tidak bisa hidup sebebas dirimu. Kenapa kita harus berdiri di pinggir jalan untuk mencari pelanggan? Apa-apaan ini? Kita semua adalah pekerja kantor putih di perusahaan ini. Tim proyek ini tidak mau menunggu. Pindah ke departemen penjualan juga bukan hal buruk. Ayo, kamu. Aku tidak mau kamu jadi pendamping di departemen penjualan. Apa maksudmu? Aku dengar dari rekan kerja di departemen penjualan 2 hari yang lalu. Fang Chenbai menyeret sekretaris wanita untuk minum bersama klien. Akhirnya dia sampai masuk rumah sakit karena minum terlalu banyak. Itu dihitung sebagai kecelakaan kerja. Gaji dan bonus tetap dibayar. Bagaimana dengan orangnya? Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Bukankah ada aku yang merawatmu nanti? Kalau kamu bicara seperti itu, departemen penjualan bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali. Aku rasa hubunganmu dengan Yesin bagus. Dia juga tidak akan berbohong padamu. Bagaimana dengan penjualan online? Itu kemungkinan cuma tambahan untuk saja. Kalau tidak, wanita secerdas Yesin. Kenapa dia tidak pergi sendiri? Ya, makan sekarang. Mienya sudah dingin. Oke. Hei. Bagaimana dengan Shen Li itu? Bagaimana apa? Lin Li Chen menghubungiku hari ini. Minta aku pindahkan Shen Li ke departemen penjualan.
Apa pendapatmu? Ku bilang biar dia langsung cari Fang Chenbai. Lin Lichen ini sudah tidak tahan lagi. Sepertinya Shenli harus dilindungi. Maksudmu apa? Pemula kecil ini cukup mampu. Hanya 2 cangkir kopi. Lin Lichen sudah buat 5 kesalahan. Tunggu lama. Tidak dingin. Bahasa jajaran. Hanya 2 telepon. Lapar? Ayo masuk jalan-jalan. Ide bagus. Maksudmu bilang Lin Lichen dan Shenli. Aku tidak bilang begitu. Pokoknya satu hal jelas. Kalau dia masih di tim proyek kita, kurang dari sebulan, aku harus keluarkan dia. Enak banget keluar. Di kantor susah napas. Aku merepotkanmu lagi. Kenapa? Cuma aku lagi kesal. Kamu punya banyak masalah. Aku juga akan halangi kamu. Banyak omong. Karena kamu tidak anggap aku orang luar, jadi tidak sungkan padaku. Ngomong-ngomong, kamu ke departemen penjualan. Sudah kubilang ke Pak Li. Dia bilang harus tanya Fang Chenbai. Baru keluar dari gedung. Hembus angin dingin. Cuci otak. Rasanya jauh lebih baik. Jalan di jalan ini. Lihat orang lalu lalang. Mobil silih berganti. Kota ini terasa sangat aneh. Untungnya, ada kamu. Kadang-kadang, aku pikir hidup ini selalu mengulangi suatu tindakan. Jelas. Langkah demi langkah. Lemparkan langkah demi langkah. Jalan keluar adalah jalannya. Buang bebannya. Mungkin hanya begitu. Kita bisa menjadi spiritual. Jangan katakan itu. Bersulang dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Yesing. Aku melewatkannya di kehidupan ini. Bisakah kau memberiku kesempatan lain di kehidupan selanjutnya? Aku akan selalu menunggu di sana. Tunggu sampai kau ingat. Ngomong-ngomong, setelah aku pergi kemarin, apakah ibumu mengatakan sesuatu tentangku? Ibuku bilang kau menyia-nyiakan makanan. Menyia-nyiakan makanan. Oh. Hai, semuanya salahku. Aku tahu aku tidak suka manis-manis. Aku harus pesan kue Black Forest. Ini buruk. Memberi kesan buruk pada ibumu. Ya, Itu benar. Apakah kau pergi ke departemen penjualan karena ada Cencong di sana? ya, dia di sana. Dia akan melakukan apapun yang bisa membantuku. Tidak akan melihatku bercanda. Dia orang baik. Dia kakak sulungku. Aku mengakuinya sebagai kakak sulungku. Dan kau benar. Jalin hubungan yang baik adalah dasar untuk lancaran kerja. Aku akan mendukungmu. Apakah kau mencoba membuatku mabuk? Biasanya semua orang sibuk. Hari ini adalah ulang tahunmu. Minum beberapa gelas lagi. Oke. Habis? Habis.
Bagaimana janjimu dengan Dewan Direksi? Li Xin. Lin Lichen diterjunkan ke Departemen Perencanaan. Bagaimana menurutmu? Aku paham. Awal musim semi kanak. Hubungan dengan Putri Ketua. Jadi tujuannya jelas. Dia hanya datang ke Departemen Perencanaan untuk turun ke lapangan. Memahami seluruh operasi Qiming. Dan tujuan akhirnya mungkin posisiku.